Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jayanti dari kelompok 2 beserta dengan teman-teman anggota kelompok saya yaitu Nur Mujahidah, Nur Aulia Hirman, dan Nur Wadiah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Yang pertama yaitu jenis-jenis kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Adapun jenis-jenis kalimat, yang pertama berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat meniru ucapan orang. Yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan ucapan atau perkataan orang lain. Kemudian jenis kalimat yang kedua yaitu berdasarkan jumlah frasa. Berdasarkan jumlah frasanya, kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Jenis kalimat yang ketiga yaitu berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan berita. Adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Dalam penulisannya dan dalam penghafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang digunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Yang keempat, berdasarkan unsur. Berdasarkan unsur kalimat, yang pertama adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas adalah termasuk ke dalam kalimat lengkap. Selanjutnya, kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan tanda seru atau tanda titik. Kelima, berdasarkan susunan objek predikat. Yang pertama adalah kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang muncul akan menjadi kunci atau yang akan mempengaruhi makna dan menimbulkan kesan tertentu. Dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua, kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Selanjutnya, kalimat inversi adalah kalimat yang susunan unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam, berdasarkan bentuk gaya atau penyajiannya atau retorika. Yang pertama adalah kalimat yang melepas terbentuknya jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur pentambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, karena jika unsur kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Yang kedua adalah kalimat klimaks, terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Sebelumnya kalimat ini selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Ketiga adalah kalimat berimbang, disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk sempurna. Struktur kalimat ini memperlihatkan
kesejajaran yang sejalan, dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. 7. Berdasarkan subjeknya. A. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu, pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Misalnya pergi, tidur, mandi, kecuali makan dan minum. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter. B. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya di dalam pikiran pendengar atau pembicara seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Syarat kalimat efektif sebagai berikut. Pertama, bentuk kata harus sesuai dengan EYD. Salah satu penyebab kalimat tidak efektif adalah penggunaan bentuk kata perimbuhan yang tidak tepat. Kalimat-kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan kata perimbuhan yang tidak tepat. Struktur kalimat tepat. Penyebab lain ketidakefektifan kalimat adalah pemakaian struktur kalimat yang tidak tepat. Misalnya, penempatan subjek dan predikat yang tidak jelas. Nomor 3, kesejajaran berarti kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Bila bentuk pertama menggunakan kata kerja, bentuk selanjutnya juga harus kata kerja, dan seterusnya. Nomor 4, kontaminasi dalam bidang bahasa. Kontaminasi berarti kehancuran dan kekacauan penggunaan kata, frasa, maupun kalimat. 5. Pleonasme. Gejala pleonasme berarti menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Kesimpulan, kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Kalimat memegang peranan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, selain huruf, suku kata, dan frasa. Bagian dari sistem linguistik ini perlu dipahami lebih dalam agar dapat membantu dalam pembelajaran. Pada konsepnya, kalimat memiliki berbagai jenis, yaitu berdasarkan pengucapan, jumlah frasa, berdasarkan isi atau fungsinya, berdasarkan unsur kalimat, berdasarkan susunan subjek predikat, berdasarkan bentuk gaya penyajiannya, dan berdasarkan subjeknya. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicaraan atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Adapun syarat kalimat efektif yaitu berdasarkan kata harus sesuai EYD, struktur kalimat tepat, kesejajaran, dan kontaminasi dalam pleonasme. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.